Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal Cemenite. Kebetulan ada bro yang nanya, kenapa sih kalau Cemenite kok dianjurkan belinya ganjil? Kenapa kok Cemenite itu nggak boleh ditaruh dekat-dekat mesin? Itu ya. Ya semua itu sulit dijelaskan kalau nggak tahu sendiri hasil eksperimennya bagaimana. Sayangnya grup Cemenite di FB sudah nggak bisa diakses lagi ya. Akun baru bukan admin, akun adminnya diblok sama FB-nya sendiri. Akun baru nggak bisa aktif karena ya malah sering kesensor sama Facebook. Jadi Facebook itu sudah bukan tempat yang bagus lagi untuk sharing-sharing. Terlalu banyak sensor yang sensornya sering nggak pada tempatnya. Kalau yang perlu dibiarin, yang konten-konten serius malah diblokir. Nggak ada gunanya ya posting Facebook. Ya semoga YouTube masih tetap langgeng, semoga YouTube nggak ada perubahan policy atau kebijakan atau macam-macam ya. Semoga yang ngurusi YouTube masih berpikir jernih ya, nggak aneh-aneh. Nah, banyak kesimpulan yang ada pada Cemenite itu adalah merupakan hasil eksperimen. Dan dari hasil eksperimen ini kemudian disimpulkan teorinya Cemenite itu bagaimana. Jadi Cemenite itu dasarnya bukan dari teori, tapi dari eksperimen. Dari eksperimen baru kemudian diteorikan. Yang namanya menteorikan itu kita harus mencari ilmu yang dekat-dekat, ilmu yang bisa menjelaskan efek dari Cemenite. Yang jelas efek Cemenite ini tidak bisa dijelaskan pakai fisikanya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, nggak diajari soal itu. Walau belajar khusus soal itu nggak ada yang mengajarkan efek Cemenite sampai gamblang gitu. Bagaimana ceritanya? Barang dibuat dari kabel CAT5E, barang kabel jaringan yang tembaga, insulasi PVC, itu bisa ada efeknya setelah dicampuri dengan semen dan digulung dengan rasio tertentu, bentuk kumparan rasio tertentu. Bisa membentuk bunga es, bisa membentuk pola-pola di es, bahkan sampai gelembung pun itu sampai ada polanya. Cemenite yang benar itu akan membentuk gelembung yang bagian tajam gelembungnya itu ada di dekatnya Cemenite. Jadi seakan-akan gelembungnya itu berenang menjauh dari Cemenite. Perkiraannya seperti itu, gambarannya seperti itu. Nggak ada ilmu fisika yang bisa menjelaskan itu. Bahkan efek-efek yang termasuk ringan pun, efek yaitu membuat air sulit beku, itu nggak ada cerita nih. Membuat air sulit beku itu nggak bisa dijelaskan pakai ilmu-ilmu yang ada. Sama sekali nggak bisa dijelaskan. Ya apa carane air kok jadi lebih sulit beku kalau di atasnya Cemenite? Apalagi yang perubahan rasa. Kenapa kok air teh, air jeruk, air macem-macem lah ditaruh di atas Cemenite? Jadi nggak seri ya, jadi lebih manis, jadi lebih enak rasanya airnya. Gimana itu ceritanya kok aneh kayak gitu gitu? Kok iso? Belum lagi efek ke buah.
efek ketumbuhan ya, efek ke bunga ya. Bunga jadi lebih banyak, warnanya lebih bagus, buahnya juga lebih manis, ukurannya lebih gede, berbunganya lebih awal, jumlahnya lebih banyak. Anggur yang asalnya kecut jadi manis. Pohon mangga yang selama bertahun-tahun nggak ada buahnya, tiba-tiba berbuah, berbunga, dan jadi menghasilkan mangga yang warnanya kuning-kuning ya, matang di pohon semua. Ya, penulis menjumpai beberapa ilmu terapan teori ya yang lumayan menjelaskan hal itu. Yang pertama yang penulis anggap pas itu adalah penemuannya Baron Karl Reichenbach. Pas karena dia menjelaskan polaritas, menjelaskan efek, menjelaskan energi perlawanan, dan dia nyebut itu bisa dihasilkan oleh magnet, bisa dihasilkan oleh bulan, bumi, bintang, siang dan malam ya, oleh matahari atau oleh bulan purnama. Lalu cuma itu saja. Efeknya banyak menjelaskan, seperti misalnya energinya akan kehalang oleh kain, oleh wool, oleh bahan organik lah. Logam itu bisa mengalirkan energi tersebut. Padahal itu awal penelitian Baron Karl Reichenbach itu asalnya cuma menyelidiki orang yang sulit tidur. Orang sulit tidur sampai kerasukan juga diteliti. Tapi dari penjelasan Baron Karl Reichenbach ini juga ya kebetulan sesuai dengan yang penulis ingin teliti, yaitu mencari energi yang bisa membantu orang menjadi mudah tidur. Terus nemu lagi Victor Schauberger. Kalau Victor Schauberger ini hubungannya dengan air ya, dengan air kena bulan purnama, efeknya bagaimana, efek air yang mirip airnya mata air yang seger sekali, suhu idealnya air, dan seterusnya ya. Dia juga bisa membuat alat-alat yang termasuk anti gravity juga, UFO model teknologi Jerman. Terus ada juga CSE, Viktor Grebennikov. Kalau Schauberger itu orang Austria, Reichenbach orang Jerman. Nah, Viktor Grebennikov ini orang Rusia. Dia sebenarnya peneliti serangga. Nah, dari meneliti serangga ini jadi nemu hal yang aneh. Karena dia nemu beda antara rumahnya lebah dengan ngengat, dengan WASP itu bahasa Indonesia nih apa ya? Antara tawon penyengat dengan tawon madu. Dia mengamati dua efek yang berbeda. Yang satunya nggak enak untuk tubuh, yang satunya bisa menyehatkan. Jadi katanya ya, rumah lebah itu ternyata bisa dipakai untuk pengobatan juga. Nah, ajaib kan ya. Dan sayangnya penelitian soal rumah lebah madu itu yang alami ya, itu nggak berkembang ya di Indonesia, padahal lebah madu banyak. Padahal itu efek kesehatannya bagus gitu. Dekat rumah lebahnya aja loh bagus. Sebaliknya juga gitu. Yang tawon penyengat itu efek rumahnya itu bikin nggak enak. Terus apalagi Wilhelm Reich.
Cuma masalahnya kalau Wilhelm Reich dia nggak punya soal polaritas, nggak menyebutkan soal polaritas. Energinya juga dia dapatkan dari pipa ya, pipa panjang. Terus ada yang namanya juga kayak lemari yang dibuat dari lapisan antara logam dengan non logam yang bisa mengkonsentrasikan energi ke dalam ruangan tersebut. Tapi ya karena dia tidak membedakan energinya, baik energi organ positif atau negatif, jadinya orang yang make itu malah bisa jadi penyakitan, kena emosi, serangan emosi, kena ya kayak orang kena energi buruk lah ya. Terus satu lagi, penulis lupa nama orangnya ya. Nanti kalau penulis ingat, penulis sertakan lah. Orangnya yang penulis ingat Esarwo, orang yang ngirim fotonya ya. Ya orang yang terakhir ini lebih ke teori ya, yang secara implementasinya mungkin diimplementasikan oleh Paul Igina yang ya dia juga buat alat kesehatan, buat alat merubah cuaca gitu ya, sealiran dengan zaman itu. Paul Igina cuma lebih fokus ke energi yang bervariasi ya. Ya karena cara menelitinya beda-beda, kesimpulan juga beda-beda ya. Wes ya. Sampai sini masih ngomong soal teori. Nah, menurut penulis sendiri, Gemenite itu punya polaritas. Dan ya selama pengembangan, penulis pernah buat Gemenite yang punya dua tipe energi yang penulis sebut dengan male atau female. Terus punya satu tipe energi yang male, punya satu tipe energi yang female. Yang jelas kalau buat seenaknya ya, lebih mudah terjadi energi male daripada energi female. Dan jauh lebih mudah lagi suatu desain itu akan menghasilkan energi yang polaritasnya 2. Untuk membuat yang namanya monopolar, yang alat yang polaritasnya cuma 1, itu sulit. Semuanya harus pas. Kalau nggak pas bakal jadi bipolar. Bipolar itu kayak ya apa sih? Kayak baterai, kayak aki, ada polaritas positif, ada polaritas negatif. Kayak magnet, ada magnet selatan, ada magnet utara. Nah, membuat sebuah monopol istilahnya, yang energinya cuma semacam, itu sulit kalau kita bicara soal geometri. Contoh ada alat yang alami, ada yang namanya kristal. Kristal itu sesuatu yang rumit kalau kita lihat dari sisi energi ini ya. Hot force, orgon, dan seterusnya. Atau ada yang nyebut skalar juga. Rumit ya. Kristal itu selang-seling, plus minus ya. Di satu sisi banyak plusnya, di satu sisi banyak minusnya. Tapi sensitif sekali terhadap jarak. Jadi kalau jaraknya sekian mili gitu plus, ditambah 1 mili lagi jadi minus. Plus dan minus ini bukan berarti efeknya plus atau efeknya minus ya, tapi dari sisi polaritas saja lah. Karena ya orang jarang nyebut kalau kristal itu polaritasnya opo. Kita ini nggak ngomong soal listrik, nggak ngomong soal magnet, tapi soal energi skalarnya. Secara fisika ya, karena kalau secara metafisika ya tergantung jin mana yang ada di dalam kristal tersebut.
Nah, ada bentuk yang kayak flat spiral coil, itu menghasilkan bipolar, energinya ada plus, ada minus, atau lebih tepatnya male, female, karena sering dianggap plus itu positif, efeknya positif, padahal dia enggak. Aduh, ini masih ngomong polaritas tok. Penulis sambung besok ya. Tapi yang jelas energi cemenet itu tergantung dari cara buatnya. Bisa dibuat male, bisa dibuat female, bisa dibuat ada male dan female. Kok bisa ada dua gitu? Ya, ada di dua sisi. Yang satu sisinya male, yang satu sisinya female. Atau kalau kayak piramid, itu bagian male-nya itu di tengah-tengah 2/3 tingginya ya, 1/3 dari atas, 2/3 dari bawah. Nah, 1/3 yang di bawah, 2/3 dari atas, itu energinya female. Itu kalau konstruksinya bentuknya bawah segi 4, atasnya sisi-sisinya segitiga. Kalau bawahnya segitiga, mbuh maneh ya. Karena yang penulis pernah eksperimen sendiri dan konfirmasi ke mereka-mereka yang buat piramida seukuran manusia atau yang kecil sekalipun, konfirmasi bahwa efeknya seperti itu. 1/3 tinggi itu female, 2/3 tinggi itu male. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.